Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik kan? Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Khususnya kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada gerak lurus ini? Mari perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari gerak lurus adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep gerak lurus. Yang kedua, menganalisis perbedaan kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada gerak lurus. Nah, kita akan masuki materi gerak lurus. Sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda berubah terhadap titik acuan tertentu. Atau dengan kata lain, benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan kedudukan benda. Berdasarkan lintasan yang ditempuh benda, gerak ada 3. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Yang ketiga, gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak benda yang lintasannya berupa parabola. Nah, dari ketiga gerak benda ini, kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, dari 2 jenis gerak lurus ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap. Contohnya, mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Kalau kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu, karena gerak lurus kecepatannya tetap, maka grafiknya kecepatan terhadap waktu adalah seperti garis lurus, sehingga kecepatannya tetap terus. Nah, dalam bergerak, benda akan menempuh jarak tertentu. Nah, jarak itu apa? Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda yang bergerak. Nah, kita juga mengenal istilah nanti yang namanya perpindahan. Nah, perpindahan itu apa? Panjang lintasan benda yang dilihat dari titik awal dan titik akhir benda. Jadi, ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda, sedang kalau perpindahan, panjang lintasan benda yang dilihat hanya dari titik awal dan titik akhir benda. Nah, baik, kita akan lihat contoh soalnya. Misalnya, sebuah benda bergerak dari A ke D dengan lintasan seperti gambar. Tentukan
jarak dan perpindahan benda. Nah, kita lihat lintasan yang ditempuh benda dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, yang pertama kita akan menghitung jarak yang ditempuh benda. Jarak tadi adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Maka untuk menghitung jarak, yaitu kita jumlahkan seluruh panjang lintasan yang ditempuh benda. Yang pertama, panjang lintasan dari A ke B 100 meter. Kita tambah panjang lintasan B ke C 50 meter. Dan kita tambah panjang lintasan C ke D, yaitu 100 meter. Maka kalau kita total, kita jumlah sama dengan 250 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda sebesar 250 meter. Yang kedua, kita akan cari perpindahannya. Nah, perpindahan tadi artinya jarak lintasan yang ditempuh benda hanya dilihat dari titik awal dan titik akhir. Maka yang kita lihat titik awal dan titik akhir benda, yaitu titik A dan titik D. Nah, dari titik A dan titik D kemudian kita ukur panjangnya berapa. Nah, titik A dan titik D panjangnya sama dengan BC, yaitu 50 meter. Oh, kalau begitu perpindahan sudah ketemu, yaitu 50 meter. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kecepatan dan kelajuan. Jika benda bergerak, maka benda akan mengalami yang namanya kecepatan atau kelajuan. Nah, apa perbedaannya? Kecepatan merupakan besarnya perpindahan yang ditempuh benda tiap waktu. Sedang kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh benda tiap waktu. Dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya sekon. Kita akan melihat contoh soal. Yang pertama, seorang anak berlari menempuh jarak 20 meter dalam waktu 5 sekon. Hitung kecepatan lari anak tersebut. Baik, sekarang kita akan menjawab. Langkah pertama, apa yang diketahui di soal kita tulis dulu. Diket. Nah, dalam soal itu ada jarak 20 meter. Jarak simbolnya S sebesar 20 meter, sehingga S sama dengan 20 meter. Nah, dalam soal waktu 5 sekon, waktu simbolnya T sebesar 5 sekon. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan simbolnya V, maka kita tulis ditanya V sama dengan berapa. Kemudian kita dijawab. Langkah pertama kita tulis rumusnya dulu. Kecepatan atau V tadi rumusnya S per T, maka kita tulis V sama dengan S per T. Kemudian kita masukkan nilainya, sama dengan S-nya 20 per T-nya 5, berarti 20 per 5. 20 bagi 5 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan lari anak tersebut adalah 4 meter per sekon. Contoh yang kedua, Arya berjalan menempuh jarak 240 meter dalam waktu 2 menit.
Hitung kecepatan jalan Arya. Langkah pertama, kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui jarak. Jarak simbolnya S sebesar 240 meter. Kemudian, waktu 2 menit. Waktu T 2 menit. Nah, satuan waktu harus sekon atau detik. Maka 2 menit ini kita ubah ke sekon atau ke detik, di mana 1 menit adalah 60 sekon, sehingga 2 menit sama dengan 2 kali 60, 120 sekon. Tinggal yang ditanya adalah kecepatan, V. Kemudian kita jawab. Dijawab, kita tulis dulu rumusnya, V sama dengan S per T. Kita masukkan nilainya, S-nya 240, T-nya 120. Maka sama dengan 240 per 120. 240 per 120 sama dengan 2. Jadi, kecepatan jalan Arya adalah 2 meter per sekon. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon selama 10 menit. Hitung jarak yang ditempuh. Langkah pertama yang diketahui kita tulis dulu. Dalam soal ada kecepatan 4 meter per sekon. Kecepatan lambangnya V sebesar 4 meter per sekon. Waktunya 10 menit. Waktu simbolnya T 10 menit. Menit kita ubah ke detik atau sekon. Berarti tinggal 10 kali 60. Hasilnya 600 sekon. Yang ditanya jarak. Ditanya jarak simbolnya S. Maka S sama dengan titik-titik. Nah, kemudian kita jawab. Kita tulis rumus yang mula-mula, V sama dengan S per T. Nah, kita akan mencari S-nya, maka kita harus membalik rumus. Untuk mencari S, per T kita pindah ke V. Per dipindah jadi kali, sehingga rumusnya S sama dengan V kali T. Tinggal kita masukkan nilainya, V-nya 4, T-nya 600, sehingga 4 kali 600. 4 kali 600 sama dengan 2400 meter. Jadi, jarak yang ditempuh sepeda tersebut adalah 2400 meter. Sekarang contoh yang keempat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam selama 5 detik. Hitung jarak yang ditempuh. Nah, untuk mengerjakan kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui kecepatan 72 km per jam. Kecepatan simbolnya V, berarti V sama dengan 72 km per jam. Nah, sekarang kita lihat ternyata satuan kecepatan pada soal kilometer per jam. Nah, satuan kilometer per jam ini kita ubah dulu menjadi meter per sekon. Nah, untuk mengubahnya 72 km per jam menjadi meter per sekon, kilometer menjadi meter itu dikali 1000, berarti nanti 72 kali 1000 per jam menjadi sekon. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Berarti nanti jadinya 72 kali 1000 dibagi 3600. Atau lebih singkatnya, kita akan pakai cara singkat, yaitu kalau ada kilometer per jam diubah menjadi meter per sekon, tinggal kita bagi saja dengan 3,6. Maka 72 km per jam kalau kita ubah ke meter per sekon, kita pakai cara singkat, tinggal dibagi 3,6.
Sehingga 72 dibagi 3,6 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kita lihat yang diketahui berikutnya adalah selama 5 detik. 5 detik adalah waktu. Waktu simbolnya T. T sama dengan 5 detik atau 5 sekon. Kemudian yang ditanya jarak. Jarak simbolnya S. Kemudian kita jawab S rumusnya V kali T. Maka kita tinggal masukkan nilainya, V-nya 20, T-nya 5. Berarti 20 kali 5 sama dengan 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 100 meter. Demikian anak-anak, kita sudah mempelajari tentang gerak lurus, khususnya gerak lurus beraturan. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa mempelajari modul yang sudah diberikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, anak-anak bisa menghubungi Pak Dres lewat WA, chat, atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masih membahas tentang gerak lurus, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.